Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, rahayu. Perkenalkan, saya Herianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMKN 1 Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan menjadi pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Beliau juga adalah pendiri Taman Siswa dan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Atas kiprahnya dalam memajukan anak bangsa, menjadikan hari lahirnya sebagai Hari Lahir Pendidikan Nasional. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batinnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Guru ibaratnya sebagai seorang tukang kebun, di mana hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman tanpa dapat mengubahnya. Tukang kebun hanya dapat merawat dengan telaten agar dapat tumbuh dengan baik dan bermanfaat sebaik-baiknya. Sama halnya dengan seorang tukang kebun yang merawat tanaman, baik atau tidaknya bergantung atas tangan atau perlakuan tukang kebun tersebut. Baik atau tidaknya perubahan laku murid bergantung bagaimana pendidik memberikan tuntunan dalam mengawal tumbuh kembang kekuatan hidup batin dan hidup lahir anak. Jadi, dalam mendidik, guru sebagai pamong memberi kebebasan kepada anak, namun tidak lepas dari tuntunan dan arahan agar anak tidak salah arah dan membahayakan dirinya. Dengan kata lain, bahwa pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga anak juga dapat memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Menuntun anak dapat dilakukan dengan mengenali karakteristik dan latar belakang pribadi anak serta keadaan keluarganya dengan menjadikan anak sebagai sahabat sehingga anak menjadi nyaman untuk berbagi dan guru dapat memberikan perlakuan kepada anak.
Tantangan dalam penerapan hal ini adalah kurangnya kerjasama orang tua dengan pihak sekolah untuk secara bersama memberikan tuntunan kepada anak. Namun hal ini dapat dilakukan dengan seringnya melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan meningkatkan intensitas komunikasi. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Hal ini menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak, membuat suasana nyaman untuk belajar dengan belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Pendidik tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan pendidik harus berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran, melayani kebutuhan anak dengan memberikan hal yang dapat membuat anak tersebut berkembang secara optimal. Salah satu contohnya adalah membuat suasana nyaman untuk belajar. Jika anak sudah merasa nyaman, maka anak akan mudah menerima apa yang diberikan. Prinsip pembelajaran berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek pembelajaran, anak-anak akan secara aktif membangun pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan atau contoh. Pendidik dapat memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya, seperti memberi salam, mengucap kata tabe, atau permisi jika akan lewat atau melintas. Imadya Mangunkarso, artinya di tengah membangun keinginan atau ide prakarsa. Pendidik menciptakan prakarsa dan ide selalu berada di tengah-tengah anak untuk memberikan semangat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak anak secara bersama-sama membenahi ruang kelas dengan meminta ide atau pendapat dari anak-anak. Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Memberikan dorongan dan arahan, inilah tugas utama seorang pendidik yang harus dilakukan, yaitu sebagai motivator, sebagaimana para pendidik dapat menumbuhkan rangsangan serta mengerahkan setiap potensi yang dimiliki anak dengan harapan mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat sehingga mereka dapat tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang mereka inginkan. Tantangan dalam menerapkan ide-ide ini adalah masih kurang stabilnya emosional pendidik sehingga terkadang lepas dari tugas trilogi pendidikan. Tantangan ini dapat diatasi dengan melakukan sharing bersama pendidik lain dan terus meningkatkan kompetensi diri secara emosional. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada dan merupakan kekuatan atau potensi diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat ini menekankan pada kekuatan atau potensi diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman, maka kita harus menggunakan asas trikon. Asas trikon yang pertama adalah asas kontinuitas, di mana
pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Artinya, seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Asas yang kedua, asas konvergensi. Artinya, seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Asas yang ketiga adalah asas konsentris. Artinya, seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan pada kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusat asasnya yang diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Pemikiran ini sangat perlu untuk diterapkan karena mengingat potensi setiap anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya di sekitarnya. Pola-pola dalam memberikan pengajaran harus memperhatikan kondisi sosial budaya peserta didik, di mana materi pembelajaran disampaikan tanpa melepaskan jati diri lingkungan mereka. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pesatnya pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia, yaitu dengan mengadopsi muatan atau konten pengetahuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia, dengan cara menyampaikan materi pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi materi-materi pengajaran sesuai dengan konteks diri murid, namun dituntun dengan baik seperti pendidikan bersosial media yang baik dan bijak serta berinternet positif. Tantangan dalam penerapan filosofi ini adalah bahwa semakin kuatnya arus global yang masuk ke Indonesia dan semakin tergerusnya budaya-budaya lokal membuat anak semakin bergeser dari budaya lokalnya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pendidikan pameran kecintaan budaya lokal dengan menerapkan permainan edukasi dalam lingkungan sekolah atau di kelas seperti magasing, cangke, permainan kalacang, dan berbagai permainan atau tradisi lokal lainnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Proses pendidikan di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, harus melalui pembiasaan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Tatanan budi pekerti yang masih terus dilestarikan di daerah Pasangkayu dalam lingkungan masyarakat, contohnya adalah kegiatan Mak Dawa-Dawa dan Mapalete Bola. Untuk di lingkungan sekolah, kita dapat lakukan secara bersama-sama melaksanakan kerja bakti, ikut berpartisipasi dalam perayaan hari keagamaan, serta pentas-pentas seni budaya tradisional dalam lingkungan sekolah. Hal ini akan melatih budi pekerti anak untuk memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan mampu menghargai perbedaan di sekitarnya.
Demikianlah pemaparan saya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Salam bahagia, salam guru penggerak.